Selamat datang pada media membangun nilai integritas sebagai upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat. Setelah mempelajari materi ini, peserta diharapkan mampu mengimplementasikan core values ASN akuntabel agar ASN mampu mengemban amanat dan kepercayaan yang diberikan dengan penuh tanggung jawab. Akuntabilitas. Jadi kebetulan KPK itu punya amanat untuk melaksanakan pendidikan anti korupsi di semua jejaring pendidikan. Untuk itu kami melakukan intervensi dari pendidikan formal, dari PAUD bahkan SD, SMP, perguruan tinggi sehingga ke pendidikan dan pelatihan kedinasan. Jadi saya berkesempatan untuk bisa membuat dan merevisi materi akuntabilitas yang dimiliki oleh lembaga administrasi negara untuk sesi pelatihan mereka. Kalau dulu itu ada mata pelatihan anti korupsi, karena dulu menggunakan metode aneka, kalau sekarang menggunakan metode berakhlak. Jadi kemudian anti korupsi masuk ke dalam accountability yang menurut kami ini sangat baik ya, karena akuntabilitas dan integritas ini adalah dua hal yang serupa tapi tak sama, tapi sama-sama dibutuhkan gitu untuk menjadi personal yang bisa diandalkan. Apalagi bagi kita yang masuk ke domain pelayan publik. Alhamdulillah nih Pak Rahmat, 2019 kami di KPK sudah berstatus ASN. Jadi kita sama-sama ASN. Kalau dulu itu kita disebut sebagai pegawai negara lah ya, non ASN, non PNS gitu. Cuma sekarang udah menjadi ASN, dan kami juga dalam masa belajar banyak hal terkait ASN, terutama penghitungan kredit nih Pak. ini yang cukup shock buat kami. Walaupun sebenarnya saya dari 2002 itu ada di domain ASN juga. Saya dosen di Universitas Negeri Jakarta, hingga akhirnya saya beralih ke KPK tahun 2015. Jadi untuk perhitungan kredit sebenarnya sudah tidak asing buat saya, cuma buat teman-teman itu menjadi hal yang sangat culture shock gitu ya. Baik, saya coba untuk menjelaskan sedikit. Ini sebenarnya target yang diharapkan dari buku modul akuntabilitas yang saya susun. Pertama, menjelaskan akuntabel secara konseptual teoritis yang bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, menjelaskan panduan perilaku, kode etik akuntabel, memberikan contoh perilaku. Nah, ini nanti mungkin saya butuh banyak masukan ya, banyak interaksi dari Ibu Bapak sebagai peserta, baik dari kolom chat saja, nanti insya Allah saya bisa baca satu persatu, tapi mungkin tidak semua karena keterbatasan waktu. Lalu menganalisis kasus atau menilai contoh penerapan. Jadi nanti juga ada beberapa pertanyaan saya yang saya minta pendapat dan masukan dari peserta semuanya. Akuntabel plus integritas. Poin 1, potret pelayanan publik. Ini adalah hal yang patut kita refleksikan, kita sebagai pelayan publik ya, ASN ya, apalagi dengan core value berakhlak dan bangga melayani. Ini menjadi hal yang cukup menjanjikan untuk semua pihak, terutama stakeholder masyarakat, dalam melihat perbaikan yang akan bisa mereka dapatkan sebagai stakeholder utama gitu. Walaupun sebenarnya potret pelayanan publik kita tuh masih sangat feodalistik.
kami di KPK, walaupun banyak orang takut Pak kalau mendengar status kami sebagai pegawai KPK, tapi ketika mengakses layanan publik, kami kerap mendapatkan hal yang serupa yang dialami oleh masyarakat. Cuma memang di kode etik kami itu, kami tidak boleh declare bahwa kami adalah pegawai KPK, sehingga kami tidak dibenarkan untuk mengintervensi apa yang terjadi di pelayanan publik itu secara kelembagaan gitu. Jadi saya hanya bisa melakukan intervensi dalam koridor sebagai masyarakat. Jadi kalaupun saya protes, kalaupun saya mengintervensi, kalaupun saya melakukan layangan aduan gitu, itu dalam koridor saya sebagai pribadi, sebagai masyarakat. Gitu. Karena begitu saya menggunakan status saya sebagai orang KPK, ini agak sulit diterima di KPK. Saya boleh melakukan itu dengan prosedur yang tepat. Gitu. Paling saya merekord apa yang terjadi, menyusun data yang cukup dan melaporkannya ke pihak yang bisa melakukan intervensi. Jadi saya tidak bisa melakukan intervensi secara langsung. Dan memang kami punya budaya untuk tidak mendeklar gitu. Kebetulan kami tidak punya seragam, jadi kami kemana-mana juga tidak bisa dicirikan bahwa kami ada orang KPK, dan kami juga tidak pernah membuka ID card kami di umum. Jadi saya tuh kalau pakai ID card di kantor itu pakai dompet yang bisa dilepas pasang ya. Di kantor dipasang ID card-nya, begitu keluar kantor langsung masukin ke dalam dompetnya untuk disembunyikan. Jadi itu kode etik yang dibudayakan. Jadi secara kode etik, secara teks sebenarnya tidak terlalu banyak, tapi tidak terlalu jelas ada, cuma semua melakukan itu. Jadi kita bisa melihat budaya itu dari orang-orang di sekitar kita. Nah, kita kembali ke potret layanan publik ini yang terjadi di negeri kita. Kita sebagai ASN harus bisa punya pemikiran, harus menjadi pemutus rantai itu gitu. Ketika kita berhadapan dengan stakeholder. Kalau di kami, saya sebagai personil di Kedeputian Pendidikan itu, ketika memberikan layanan terhadap stakeholder kami di dunia pendidikan itu udah harus, yang mindsetnya adalah mindset membantu gitu. Apapun yang mereka butuhkan, kita membantu, dan dari dulu kita mengenal dua jalur ini nih. Satu reguler, ya, saya coba pakai pointer. Yang satu reguler, yang satu fast lane gitu ya. Kalau di Dufan sih nggak masalah ya. Kalau di Dufan gitu, kalau di Universal Studio ataupun di layanan swasta gitu ya, itu nggak masalah karena mereka membakukan layanan itu. Jadi ada jalur reguler, ada jalur cepat. Kalau di Dufan tuh kita bisa beli tiket jalur reguler yang ngantri banyak, cuma ada juga tiket spesial gitu ya. Kalau ada yang pernah menggunakan layanan publik transportasi di Jakarta juga kan kita punya pilihan ya. Kalau mau naik bus ya antri gitu, tapi kalau mau agak mahal dikit ya pakai taksi online atau ojek online gitu. Otomatis kita punya kesempatan untuk lebih cepat dari mereka yang menggunakan layanan yang reguler. Tapi itu semua terbuka, semua itu dilakukan dengan sangat transparan dan menjadi pilihan penggunanya gitu. Kalau di layanan publik yang pernah kita alami, ini hidden gitu, semuanya hidden gitu. Ngurus paspor harusnya 3 hari, tiba-tiba ada yang nawarin, Pak, mau langsung foto nggak gitu, langsung foto. Bisa kesini
Nah, itu adalah potret layanan publik kita. Ini sedikit refresh aja bahwa Kunchara Ningrat dan Mukhtar Lubis itu menjabarkan ciri-ciri orang Indonesia. Kunchara Ningrat berbicara soal 5 sikap mental bermuatan pola pikir koruptif yang merupakan warisan kolonial. 1, mentalitas yang meremehkan mutu. Jadi orang kita tuh senang ya biasa-biasa aja gitu. Kalau ngebangun jalan ya udah pokoknya jalannya jadi gitu. Mau rapi mau enggak yang penting jalannya jadi gitu. Mau bikin sesuatu yang penting jadi, tapi kualitasnya seperti apa itu nggak banyak yang protes gitu. Dan orang kita itu karena terlalu lama dijajah mungkin ya, kemampuan untuk menerabasnya itu kemampuan untuk berjuang itu tinggi gitu. Jadi dikasih 1 happy, dikasih setengah bersyukur, dikasih 1/4 ini dibilang ujian gitu. Jadi orang-orang kita tuh struggling capability-nya itu sangat dahsyat sehingga akhirnya ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berada di dalam memberikan layanan publik karena mereka pasti berjuang gitu. Jadi kalau dibilang bikin paspor 3 hari, 1 hari bisa, cuma ada keluar biaya. Itu kan tantangan tuh ya buat beberapa orang, ini ditantang nih gitu. Udah hajar aja gitu. Kasihlah gitu. Dan akhirnya memang lebih cepat gitu. Cuma karena tidak transparan jadinya menjadi hal yang tidak baik. Lalu mentalitas yang suka menerabas atau instan ini kalau di keseharian kita mungkin melihat pengguna lalu lintas ya, bahwa baru juga hijau gitu ya, baru juga lampu lalu lintasnya baru juga hijau gitu, yang dibilang udah tantin gitu. Jadi mentalnya itu mental yang pokoknya mau cepat, dapat cepat, cuma nggak peduli sama orang gitu. Nah, yang ketiga, tidak percaya pada diri sendiri, tidak berdisiplin murni ya. Kalau tadi Pak Rahmat berbicara soal indeks persepsi korupsi ya, kita nilainya 38. Kalau ada yang pernah ke Singapura itu nilainya 85. Kalau kita mau merefleksikan 38 dan 85, itu kita bisa ngelihat secara kasat mata. Bagaimana orang-orang kita nyebrang sembarangan, buang sampah sembarangan, nggak bisa antri. Kita adalah bagian yang dipermasalahkan oleh stakeholder masyarakat nih. Jadi kita udah harus mikir sendiri. Kalau 38 ini bukan tugasnya KPK tok. Ini tugas kita semua sebagai ASN yang memberi layanan. Jadi harusnya kita juga harus bisa selalu berkaca ya dengan apa yang kita berikan kepada stakeholder terbesar dari layanan publik, yaitu masyarakat. Terus yang terakhir, mentalitas yang suka mengabaikan tanggung jawab. Iya, seperti itulah ya orang Indonesia. Kalau Mukhtar Lubis umumnya penampilan berbeda di depan dan di belakang. Dan ini lucu juga. Saya sampai detik ini sampai meyakini bahwa pejabat-pejabat kita itu kayaknya dapat sertifikat atau dapat sertifikasi acting kayaknya. Karena jago banget gitu ya. Di depan kamera, di depan media mereka sangat antusias. Bahkan ada beberapa kepala negara yang kalau bekerja sama dengan KPK itu responsifnya sangat tinggi. Tapi kemudian ketangkep OTT gitu. Yang di OTT adalah kasus-kasus suap menjadi pegawai lah, suap menjadi kepala desa lah, suap menjadi kepala lembaga lah, segala macam gitu. Sampai saya bilang kalau ke sesi seperti ini kayaknya mereka tuh punya sertifikat acting gitu, karena
di depan dan di belakang itu bisa sangat berbeda. Lalu segan dan enggan bertanggung jawab atas perbuatan, putusannya, kelakuannya, pikirannya, dan sebagainya. Jadi ini kalau kita berkaca dari diri kita, ya kadang kita juga melakukan ini. Gitu. Sembunyi, lempar baju sembunyi tangan ya, kita punya peribahasa itu. Dan yang terakhir, jiwa feodalistik. Jiwa feodalistik ini yang sangat kental dimiliki oleh banyak personil yang ada di dunia layanan publik. Ketika mereka pakai seragam, ketika mereka ada yang minta dilayani gitu, itu ada kesan bahwa kita itu adalah lebih tinggi dari mereka. Padahal kalau dari core value yang baru itu jelas bahwa kita harus melayani dan bangga melayani. Melayani itu seperti apa? Kita punya banyak referensi sebenarnya. Saya berharap teman-teman juga bisa mencari referensi ini di internet, bahwa layanan publik di negara-negara lain itu bisa sangat simpel gitu. Bisa sangat simpel, tapi di sini itu bisa sangat panjang itunya prosesnya gitu. Referensi itu tersebar di negara-negara tetangga kita, tapi entah kenapa pejabat kita, ASN kita tuh tidak mencoba untuk menjadikan itu sebagai referensi untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Jadi senangnya mereka menganggap bahwa mereka adalah kayak raja-raja zaman kerajaan dulu ya. Ketika ada yang meminta layanan, itu harus ngasih upeti lah, harus ngasih sesuatu. Itu akarnya awalnya dari yang disebut sekarang gratifikasi. Dan orang kita sering menyebutnya memberi itu adalah budaya timur. Mereka melupakan ada dua budaya sebenarnya. Budaya memberi untuk orang-orang yang tercinta ya, orang-orang dekat gitu. Tapi ada budaya upeti, di mana ini dari masyarakat ke pemberi, yang ke masyarakat dan ke penguasa gitu. Dan ini dijadiin satu sama masyarakat sebagai budaya timur, padahal budaya timurnya yang memberi kepada orang-orang yang tercinta gitu. Yang upeti ini itu sebenarnya bukan budaya yang baik. Oke, saya lanjut. Monggo kalau ada yang mau sharing pernah mengakses layanan publik apa, yang berubahnya seperti apa. Ini mohon bisa disampaikan di kolom chat biar kita saling tukar pikiran atau menukar informasi lah ya. Kalau dari saya yang paling berasa itu naik kereta. Zaman saya kecil itu saya penggemar Saya itu termasuk penumpang gelap di kereta-kereta Jabodetabek lah ya. Masih kecil, nebeng, masuk stasiun nggak bayar, naik kereta nggak bayar, kejar-kejaran sama petugas di atas gitu ya. Pelayanan publik di pertanahan lebih transparan. Oh, contohnya transparan seperti apa? Perpanjang STK online lewat Tokped. Oh iya bener. Itu benar banget. Perpanjangan STK online lewat Tokped itu menggembirakan banget ya. Terima kasih kepada Pak Adi nih. Oke, teman-teman yang sudah menjawab, terima kasih. Jadi sebenarnya negeri ini sedang berada di jalan yang benar. Benar ya. Dengan perbaikan itu kita bisa berasumsi bahwa negeri ini sebenarnya sedang berjalan di jalur yang benar gitu ya. Nah, kita akan masuk ke target yang kedua, konsep akuntabilitas. Nah, saya akan masuk ke perbedaan antara tanggung jawab dan akuntabilitas. Kalau saya tadi bilang negeri ini sudah berada di jalur yang benar untuk menuju negeri yang lebih baik gitu ya. Coba teman-teman peserta Bapak Ibu bisa membayangkan bagaimana proses perbaikan layanan itu dilakukan oleh masing-masing lembaga. Kalau tidak ada keinginan dari mereka untuk merubah, nggak akan terjadi.
nggak akan terjadi. Nah, saya yakini perubahan itu kadang dari pengalaman masing-masing orang ketika mengakses layanan yang sama gitu. Ini cerita pribadi saya sih. Saya sangat membenci bullying. Bullying itu adalah salah satu peninggalan feodalistik yang cukup mengganggu pola pikir generasi kita ya. Zaman pertama kali saya mendapatkan bullying itu ya di SMA ketika proses ospek itu ya, disuruh foto dengan inilah, bikin badge tag name tag yang aneh-aneh dengan nama yang aneh-aneh. Sejak saat itu saya tidak terlalu suka gitu. Dan akhirnya di zaman kuliah itu saya menolak untuk ikut ospek. Dimusuhin banget. Dimusuhin oleh senior. Kalau sama teman-teman sangkatan, alhamdulillah teman sangkatan saya lumayan liberal ya. Lumayan liberal karena akhirnya pun saya menjadi bagian dari mereka. Jadi saya di seni rupa ITB tahun 93 itu punya ekskul ya, punya kegiatan ekskul yang kemudian menjadi sebuah band yang namanya Serius. Tadi Pak Rahmat bilang saya ini bagian dari band yang namanya Serius. Dulu Candil saya dan teman-teman itu adalah satu jurusan, dan dengan media itu status saya yang tidak ikut ospek itu tidak menjadi masalah di angkatan saya, tapi bagi senior itu menjadi masalah. Dan di beberapa kesempatan saya di-block, di-ban untuk tidak bisa ikut karena saya bukan dianggap bukan anggota himpunan. Ini buat saya nggak masalah karena saya masih tetap bisa kuliah, saya tetap bisa main sama teman-teman, saya bisa berkarya di Serius gitu. Cuma kemudian ketika saya jadi dosen, kemudian saya mencoba melihat apa yang terjadi yang dilakukan oleh anak-anak mahasiswa saya. Dan kemudian saya melihat bisa nggak ya dirubah gitu. Ini kegiatan ospek ini udah banyak melenceng dari tujuan awalnya gitu. Di tahun 2004 saya mencoba mengajak ngobrol calon panitia ospek di tahun berikutnya. 2004, 2005, 2006, 2007 nggak berhasil. Akhirnya 2008 saya bilang udah bubarin aja. Ini saya lakukan untuk memotong rantai bullying itu di dunia pendidikan. Dan saya yakin perbaikan pelayanan publik itu pun banyak dari metode itu, dari metode refleksi, dari metode informasi dari banyak pegawai pemberi layanan yang dulu mengalami hal yang serupa dan mencoba memperbaiki. Itu adalah hal yang baik menurut kami. Nah, ini kita balik ke slide ini, tanggung jawab dan akuntabilitas. Menurut Matsiliza dan Zonke 2017, responsabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab yang berangkat dari moral individu. Jadi kalau tanggung jawab itu basicnya adalah moral. Mungkin untuk orang yang religius, yang beragama itu ya tanggung jawab terhadap Tuhan yang dia percayai ya. Tapi kalau akuntabilitas ini tanggung jawab dari kewajiban yang diberikan sebagai amanah gitu, sebagai kepercayaan. Apa tanggung jawab dan akuntabilitas ini sebenarnya bukan sesuatu yang berbeda, cuma dia nempel seperti dua mata sisi uang gitu, sehingga menurut Matsiliza dan Zonke dalam konteks ASN, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Ini yang mungkin menjadi pengantar kita dalam kaitannya dengan integritas dan akuntabel, bahwa kita punya basic moral, kita punya
punya aturan yang membuat kita harus bertanggung jawab terhadap lembaga kita, terhadap negara kita, dan terhadap stakeholder terbesar kita kepada publik gitu. Ini yang harus kita ingat selalu, karena ketika tadi saya bilang perbaikan layanan publik itu mungkin ada dari suara pejabat yang dulu merasa kesel ketika menerima layanan yang sama, itu adalah sesuatu yang baik. Jadi ada orang-orang yang mencoba break the chains untuk perbaikan pelayanan publik di negeri ini ketika dia menjadi ASN. Nah, saya berharap di ATR dan WPN ini teman-teman peserta itu punya basic moral seperti itu. Karena alhamdulillah, kalau ditanya tadi Pak Rohmat, ini frontal banget ya Pak, dari dunia hiburan ke KPK gitu. Kalau saya ingat-ingat, bukan soal dari dunia hiburan ke KPK-nya, tapi dari bagaimana saya dididik oleh orang tua saya terkait integritas itu sendiri gitu. Jadi dalam konteks koruptor ya Ibu Bapak, tidak ada satupun koruptor yang tiba-tiba jadi koruptor. Tidak ada satupun koruptor yang tiba-tiba menjadi koruptor. Mereka sudah biasa melakukan apa yang mereka lakukan ketika mereka tertangkap. Kan koruptor itu hanya yang tertangkap ya. Yang belum tertangkap itu ya masih ketawa-ketawa, masih senang melakukan korupsi yang mereka lakukan. Tapi tidak ada dari mereka yang tiba-tiba menjadi koruptor. Karena sudah dibiasain dari kecil, dari keluarga, lingkungan, dan bahkan sekolahnya. Dan entah kenapa, saya yakin banget Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala itu membuat algoritma bahwa orang-orang yang punya sense of integrity yang baik itu akan berkumpul atau dikumpulkan dengan mereka yang mempunyai integritas yang baik juga. Jadi integritas itu akan selalu dijaga oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau ditanya saya, ini mudah-mudahan ijtihad saya yang benar ya, bahwa kepindahan saya ke KPK ini adalah ada peran dari Tuhan Yang Maha Esa, karena ya walaupun saya sempat berada di dunia pendidikan, terus double job dengan dunia hiburan, tapi kemudian saya dipercaya untuk bisa menjadi pelayan publik dalam kaitannya dalam pemberantasan korupsi. Jadi ini harus bisa dipikirkan oleh para peserta bahwa kalau teman-teman ingin memberikan layanan, ya ingat-ingat aja dulu dididik seperti apa oleh orang tua, sehingga kita bisa menjadi manusia yang komit dengan apa yang kita cita-citakan. Dan ada satu hal lagi, kalau ada yang pernah tahu teori frekuensi bahwa hari ini saya berada di sini itu juga mudah-mudahan adalah sesuatu hal yang baik buat teman-teman sekalian, karena ini adalah kuasa yang di atas, dan frekuensi itu teorinya ketika ada benda yang bergetar dengan frekuensi yang sama, walaupun dia tidak berdempetan, dia akan bisa sama-sama bergetar. Insya Allah para peserta di sini 500 lebih dan tetap berlanjut. Ini adalah kuasa di atas untuk kita saling sharing, saling menyamakan frekuensi gitu, bahwa negeri ini butuh ASN yang mau atau memiliki tujuan untuk menjadikan negeri ini menjadi negeri yang lebih baik pada suatu saat nanti. Walaupun sekarang sudah baik ya, saya bilang tadi kita sudah berada di jalan yang benar gitu. Tinggal kita tingkatkan, kita komit gitu ya.
Saya lanjut lagi. Ini saya mengingatkan lagi, Pak Rahmat tadi sudah berbicara dan teman-teman mungkin sudah punya dokumennya juga, ya, SE Permenpan RB 20 tahun 2001 tentang core value ASN berakhlak. Dalam konteks akuntabilitas, perilaku-perilaku yang harus disadari dan menjadi tujuan dari SE ini adalah kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Ini mungkin kenapa KPK diberikan kepercayaan untuk bisa mengawal core value akuntabel ya dalam pembuatan materi pelatihan, karena di situ ada kata berintegritas tinggi. Lalu ada kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Lalu kemampuan menggunakan kewenangan jabatannya dengan berintegritas tinggi. Sekali lagi integritas muncul di sini. Kewenangan tadi terkait dengan saya bilang tadi mental feudalistik. Karena ketika kita pakai seragam, kita merasa orang membutuhkan kita, feudalistik kita tiba-tiba menguat gitu. Mereka butuh saya nih. Saya bisa melakukan apa saja dong gitu. Nah, mental itu harus hilang tuh. Mentalnya harus diganti dengan mereka butuh saya nih. Saya harus memberikan layanan yang terbaik gitu. Itu yang harus yang diharapkan dari Menpan RB ini ya. Mudah-mudahan kita sepakat, kita satu frekuensi, kita ingin merubah negeri ini menjadi yang lebih baik dan kita akan melakukan di area yang kita diberikan amanat itu gitu. Kalau saya di KPK, kebetulan saya juga punya tugas untuk mengintervensi pendidikan anti korupsi. Saya bertugas untuk memastikan semua ASN, karena saya yang membuat materi ini, itu sadar banget bahwa integritas mereka itu menjadi hal yang paling penting dalam mereka bekerja gitu. Karena kalau tidak ya sia-sialah mereka bekerja sebagai ASN, karena negeri kita lagi berubah. Dulu orang berpikir nilai tes yang bagus itu adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang bisa membangun lembaga dan negara ini dengan benar gitu. Tapi sekarang sudah ada ini nih, udah ada berintegritas tinggi gitu ya, jujur, bertanggung jawab, nggak cuma tesnya bagus, tapi kejujuran dan integritasnya juga tinggi. Ini hal yang baik menurut kamu. Nah ini fase akuntabilitas dari personal, individu, kelompok, organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. Nah di akuntabilitas personal itu teman-teman sudah harus punya pertanyaan diri gitu. Apa yang bisa saya lakukan? Karena pribadi yang akuntabel adalah pribadi yang merupakan bagian dari solusi, bukan pribadi yang bagian dari masalah itu. Karena kalau kita nggak sadar secara pribadi bahwa kita adalah punya amanat, punya akuntabilitas stakeholder, nggak akan selesai teman-teman. Entah kenapa ketika saya dulu zaman di PNS ya, dengan di KPK itu perubahannya 180 derajat. Dulu zaman saya menjadi PNS di Dignas itu, orang-orang melakukan hal yang beragam gitu. Ada dosen yang nggak pernah masuk ke kantor, tapi bisa naik pangkat dan jabatan. Ada dosen-dosen yang senangnya ngobjek di luar gitu, dan mengajak mahasiswanya untuk objekkan di luar juga. Ada banyak. Ada pihak keuangan yang selalu minta 1% atau 2% untuk pengurusan laporan keuangan. Ketika di KPK itu semua berbalik gitu. Teman-teman di KPK itu benar-benar yang berintegritasnya pilihan lah, istilahnya oke banget gitu, dan mereka melakukannya dengan sincere gitu, dengan sangat tulus. Dan saya selalu
membuat laporan keuangan itu sendiri sekarang. Jadi walaupun ada yang membantu ya, ada admin, tapi berbeda dengan dulu yang saya tinggal melakukan kegiatan, penelitian, terus nanti dibuatin. Saya nggak tahu itu dibuatin seperti apa, dan kemudian mereka minta 1% atau 2% dari nilai hibah yang saya dapatkan. Dengan kondisi itu saya belajar banyak bahwa sebenarnya kita punya banyak aturan yang kadang kita nggak baca gitu aturan itu. Nah, Permenpan RB 20 tahun 2021 ini mungkin menjadi wajib teman-teman miliki untuk bisa dibaca. Walaupun sebenarnya ya cuma SE ya, cuma SE. Dan di SE itu nanti akan merujuk banyak PP atau UU yang bisa teman-teman baca lagi. Tapi saya ingin menekankan bahwa akuntabilitas personal ini itu ada di hati kita. Ini akuntabilitas yang harus kita pegang teguh sebagai komitmen, entah itu sebagai ASN, entah sebagai warga negara, entah sebagai orang yang beragama gitu. Karena sebenarnya negeri ini kalau kita beragama dengan baik ya, nggak akan ada korupsi kok, nggak akan ada pelayanan publik yang nggak bener gitu. Semuanya pasti akan baik gitu. Cuma ya namanya manusia ya, pengadaan Al-Quran aja dikorupsi gitu. Kan jahat banget gitu. Pengadaan kitab suci tapi dikorupsi gitu. Dan itu menurut saya menjadi puncak pemahaman saya sebagai gila ya, orang untuk urusan korupsi itu kadang saya berpikir ini orang-orang nggak kayak nyimpen agamanya dulu gitu. Agamanya dicopotin dulu terus korupsi. Jadi kita beranggapan bahwa korupsi itu tidak mengenal tua muda, laki perempuan, dan tidak mengenal agama. Karena kayaknya semua ditanggalkan semua untuk melakukan korupsi. Dari yang dosen teladan korupsi juga. Dari yang bekas mantan aktivis korupsi juga. Dari yang religius, sangat religius, korupsi juga. Jadi saat ini saya ingin mengingatkan aja kepada teman-teman bahwa kita berada di wilayah, di domain yang kita diikat dengan banyak faktor gitu. Faktor personal, faktor agama, faktor negara, dan faktor akuntabilitas, tanggung jawab kepada masyarakat. Jadi ini saya ingin mengingatkan saja, sehingga sesi saya ini bukan sesi yang klise gitu. Nanti boleh kalau ada yang mau bertanya terkait apa yang dilakukan teman-teman di KPK, gimana cara komit terhadap integritas, silakan. Dan apapun itu ya, silakan nanti di sesi tanya jawab. Lalu kita lanjut ke panduan perilaku akuntabel. Nggak bisa ini. Oke, ini saya kembali mensitasi Matsiliza dan Zonke dan Aulich ya. Akuntabilitas dan integritas ada dua konsep yang diakui oleh banyak pihak menjadi landasan dasar dari sebuah administrasi sebuah negara. Jadi ini hal yang tidak dipisahkan sebenarnya. Walaupun kedua prinsip tersebut harus dipegang teguh oleh semua unsur pemerintahan dalam memberikan layanan masyarakat. Aulich 2011 mengatakan bahwa sebuah sistem yang memiliki integritas yang baik akan mendorong terciptanya akuntabilitas, integritas itu sendiri, dan transparansi. Jadi kalau tadi yang bilang di chat ya, BPN sudah transparan ya alhamdulillah ya, mudah-mudahan itu adalah bagian dari proses perbaikan yang dilakukan oleh teman-teman di ATR dan BPN. Tapi walaupun ini adalah materi akuntabilitas, tapi masih ada integritasnya, karena akuntabilitas dan integritas itu dua konsep yang
yang saling melengkapi gitu ya.